Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Saat ini kita akan mulai ibadah online di gereja kita yang terkasih ini. Saya undang saudara dan bersama kami di sini kita sama-sama beribadah datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan rasa rindu kita kehadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Dan biarlah apa yang sudah kita lakukan pada saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari saudaraku, kita mulai ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Syukur. Sebab Kau kudus Tuhan. Kau adalah Allah yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kami mau datang Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Haleluya. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, alam semesta menyembah Kau Tuhan. Oh,
sungguh Kau Allah yang ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, ku sanjung, ku muliakan Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya bagimu Yesus, sebab Kau adalah anak domba yang duduk di tahta. Kau adalah anak Allah yang berkuasa selama-lamanya. Kau adalah Tuhan kami yang begitu luar biasa, yang mengasihi kami dengan tulus. Tuhan, kami bersyukur, kami mengenal Engkau, kami percaya padamu Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta, nyatakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, katakan haleluya, haleluya, haleluya bagimu Bapa, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, kami hidup bukan karena melihat, namun karena kami percaya padamu Tuhan. Amin. Yang tidak terlihat itulah yang kekal bagi kami. Benar, karena ya. kami mau tetap mempercayai Engkau Tuhan seumur hidup kami. Benar Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberi kekuatan pada kami. Glory, haleluya. Engkau memberi kasih pada kami. Engkau mengubah kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Amen. Kami mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Jadikan kami bejana yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Benar. Supaya kami layak melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku
Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, kekuatan di hatiku, kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan. Kekuatan di hidupku hanya Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa karena firman-Mu kami hidup. Karena firman-Mu kami dapat berubah sehari demi sehari. Dan kami percaya bahwa firman yang hidup, yang mengerjakan kehidupan kami, yang nyata dalam hidup kami, yang kami percayai. Tuhan, kami telah memuji membesarkan nama-Mu, kami telah menyembah-Mu, kami mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu saat ini, supaya kehidupan kami dapat berguna, berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami mau menyerahkan waktu-waktu kami, baik yang sudah kami lewati dan yang akan kami lewati, bahkan yang sedang kami lewati, hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, memusrahkan firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah jemaat GBDI
Agape di Bulak Banteng ini boleh diberkati dan juga dapat bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam kerohanian. Setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu, dan juga kami yang ada di sini, supaya kami boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin melakukan kehendak Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati pemimpin pujian yang sudah membawa kami menaikkan pujian dan penyembahan pada saat ini. Biarlah Tuhan pakai lebih lagi pengurapan-Mu yang dahsyat luar biasa boleh terus berada dalam kehidupannya, sehingga di dalam pelayanannya hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi satu-satunya penolong di dalam kehidupannya dan kehidupan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Abihu dalam melayani musik. Tuhan campur tangan dan memohon pengurapan yang daripada-Mu senantiasa ada dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan waktu dalam penyampaian firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam ibadah online kali ini. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu ya, itu kita belajar bagaimana kita bijak dalam ketidakpastian hidup. Sekarang kita akan belajar tentang bertindak dengan benar. Ya, seringkali kita menyikapi sesuatu, ya, kita salah, ya, kita tidak mengira jadinya seperti ini. Tapi kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara. Dalam Hakim-Hakim 8, ya, kita baca mulai ayat 22 sampai 35. Saya sama Bu Endang secara bergantian baca. Saya ayat yang genap, nanti Bu Endang ayat yang ganjil. Kita akan belajar bagaimana satu tokoh di Alkitab ini, saudara, ya, mengalami sesuatu yang maunya dia itu berbuat baik, ya, atau berpikir yang baik, tapi ternyata orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, bangsa Israel, orang-orang Israel pada saat itu salah dalam menyikapinya. Coba kita perhatikan ya, di situ judulnya perbuatan Gideon. Selanjutnya dan akhir hidupnya. Ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Median. Jawab Gideon pada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati,
Dan setelah dihamparkan selai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Dan tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal. Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Amin. Jadi saudara, ceritanya adalah Gideon pada saat itu tuh menjadi hakim di Israel, ya. Dan kita melihat di sini kemenangan demi kemenangan sampai akhirnya yang terakhir ini diceritakan menang dari musuhnya, yaitu orang Midian. Ya, orang Midian. Dan ketika mereka selamat dari tangan orang Midian, orang Israel yang ada pada saat itu meminta kepada Gideon untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi di sini dikatakan, kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, ya, ayat 22, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Di sini maksudnya baik, ya, supaya entah itu Gideon, entah itu anaknya, entah itu cucunya, itu memimpin mereka, gitu kan. Tetapi Gideon menjawab, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Ya, dari perkataannya Gideon ini, istilahnya Gideon merasa bahwa jangan aku, jangan anakku yang memerintah kamu, tidak, gitu ya, misalnya bahasa sekarang enggak gitu ya. Bukan aku yang memerintah kamu, bukan anakku, ya, tetapi Tuhan yang memerintah. Ya. Tetapi di sini dikatakan, satu hal saja yang kuminta padamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jadi yang diminta apa, saudara? Anting-anting emas, ya. Untuk apa? Ya. Di sini dikatakan bahwa anting-anting itu dibuat untuk apa ya? Ini ada anting, ada apa? Kain, ya, kain ungu. Terus macam-macam ini, ya, sampai ke
rantai-rantainya ini unta itu saudara, ya, itu disuruh jadikan satu. Nah, dibuat sesuatu yang untuk sebetulnya untuk kenang-kenangan aja, bahwa itu kita dapat dari orang-orang Midian, jarahan dari orang-orang Midian, ya. Itu maksudnya seperti itu. Tetapi di ayat 27 kita melihat kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Ya. Nah, di sanalah saudara-saudara orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Dan ini juga menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Di sini yang salah, ya. Kalau tadinya maksudnya itu supaya ada sesuatu kenang-kenangan begitu ya, bahwa mereka sudah selamat dari orang Midian, dari musuhnya. Ya, mereka menang ya dari musuhnya, ya. Tetapi ya, ternyata apa yang mereka buat ya dari emas, dari kain, dari apa yang dibuat efod itu saudara, itu malah disembah, malah dijadikan apa itu namanya ya, sesuatu yang apa ya, yang diberhalakan yang disembah, diberhalakan ya. Nah, itu yang salah. Maksudnya awalnya baik ya. Kalau kita lihat di ayat 22, tapi setelah itu ya, karena diberhalakan jadi tidak baik. Tapi pada saat pemerintahan Hakim Gideon sebelum dia meninggal ya, kalau kita lihat tadi dari pembacaan pasal 8 ayat 22 sampai 35 tadi itu ya, masih ini bangsa Israel saudara, walaupun mereka salah ya dalam menyikapi, tapi masih tetap bisa kembali kepada Tuhan ya, karena mereka mau datang kepada Tuhan. Nah, setelah pemerintahan atau ganti ya hakim-hakim berikutnya, kalau kita melihat itu bangsa Israel jauh dari Tuhan lagi ya. Nah, hal yang menyedihkan ya, hari-hari ini kita bisa lihat saudara, banyak orang dalam situasi kondisi yang tidak baik ya, dalam pandemi COVID-19 ini. Orang banyak berpikir ya, aku sudah berdoa, aku sudah begini, aku sudah begitu ya. Tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat ya. Sehingga ada sesuatu yang menghalangi kehidupan mereka, mata rohani mereka hari-hari ini. Dan yang awalnya itu dianggap baik ya, kok ternyata jadi tidak baik karena kesalahan yang kita lakukan ya, seperti bangsa Israel pada saat itu ya. Maksud baik Gideon dipahami dengan cara yang salah oleh bangsa Israel, oleh orang Israel ya. Sebenarnya hal itu, yaitu efod itu tadi, hanya menjadi pengingat. Tetapi justru
sekarang menjadi berhala. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi saat ini, saudara ya, kita jangan sampai yang awalnya kita sudah baik, ya, kita sudah mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan, ya. Terus kita melakukan satu kesalahan karena kita salah dalam menerima, ya, seperti bangsa Israel pada saat itu, ya. Maunya si Gideon itu hanya peringatan saja, tetapi justru diberhalakan. Nah, kita juga bisa seperti itu, saudara, salah menanggapi. Dan biarlah kita introspeksi, jangan sampai situasi yang tidak baik ini membuat kita justru jauh dari Tuhan dengan melakukan, memberhalakan sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai kita memahami dengan cara yang salah seperti bangsa Israel pada waktu itu. Sesuatu yang awalnya sebetulnya itu untuk kebaikan, untuk pengingat saja, tetapi kita justru berhalakan. Justru kita sembah, justru kita andalkan. Apapun itu bentuknya bisa menjadi berhala buat kita. Nah, kalau bangsa Israel pada waktu itu effort, ya, mereka mengumpulkan emas, mereka mengumpulkan kain yang mahal pada saat itu, namanya kain ungu, itu kain yang mahal sekali, saudara. Itu sebenarnya hanya untuk mengingat, tetapi justru mereka memberhalakan, sehingga mereka mengalami kesengsaraan walaupun ya mereka sudah ya datang kepada Tuhan, ya. Terus dalam pemerintahan Gideon pada saat itu baik, dikatakan baik, aman, ya. Baru setelah Gideon meninggal, Gideon mati, baru bangsa Israel semakin menderita, semakin jauh dari Tuhan. Ya, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita, ya. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol-ngobrol sama teman, ya. Dia berbicara bahwa dia harus ya berbicara kepada sebagian orang yang saat-saat ini mengalami yang namanya krisis dalam rohani mereka. Karena apa, saudara? Karena melihat situasi, kondisi dalam pandemik ini yang enggak mudah, karena menyangkut masalah ekonomi, pekerjaan, menyangkut masalah ya banyak sekali lah dalam situasi ini, apalagi ketika ada keluarga terpapar, ya, sakit, ya, terus apalagi sampai meninggal, ya, banyak sekali itu pertanyaan-pertanyaan yang mengapa. Ya, sepertinya Tuhan jauh dari kita, sepertinya Tuhan gak ada. Ya, jadi mereka perlu untuk dikuatkan, mereka perlu untuk diingatkan, ya. Oleh sebab itu saya bagikan firman Tuhan ini, saudara, supaya kita bisa bertindak dengan benar ketika kita mengalami kesulitan, dapat bertindak dengan benar ketika kita mengalami masalah, ya, apapun masalah kita, masalah saudara, apapun yang menjadi kesulitan saudara, ya, kesulitan kita semua yang ada di muka bumi ini, khususnya kita yang di Indonesia, ya, dalam menghadapi situasi anak-anak sekolah juga mengalami masalah, ya, orang tua, ayah, ibu mereka ya mengalami kesulitan mungkin dalam memberikan pelajaran atau mengajar mereka, mendampingi belajar mereka, ya.
Dan banyak sekali masalah-masalah yang muncul karena hal ini. Nah, kita akan melihat kembali saudara. Kita coba lihat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 23. Bisa mulai dari ayat 22. Mbak Endang bisa bantu baca. Hakim-Hakim 6. Ada 2 sampai 22-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Amin. Ya. Jadi di sana dikatakan Tuhan menguatkan si Gideon, ya. Dikatakan bahwa selamatlah engkau tidak akan mati. Ya. Jadi firman Tuhan yang datang kepada Gideon sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, yaitu sebagai hakim, ya, itu sungguh saudara, dalam pergumulan Gideon, dalam istilahnya masalah yang dihadapi bangsa Israel itu adalah tanggung jawabnya Gideon. Ya, jadi itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Dia di ayat sebelumnya sudah datang kepada Tuhan, ya, sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, sehingga ketika di pasal 8 ya, itu dikatakan menang atas Midian, orang-orang Midian, itu adalah sebenarnya hasil daripada pergumulannya dengan Tuhan, ya. Tapi masih ya mengalami masalah ketika mengambil keputusan untuk ya membuat effort tadi saudara, sebagai peringatan sebetulnya. Nah, dalam kehidupan kita itu juga seperti itu saudara. Kita yang sudah datang kepada Tuhan, sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, kalau ini berkaitan dengan orang lain, itu orang lain bisa menangkap salah. Nah, ini pelajaran buat kita untuk kita bertindak benar juga. Ya, ini satu pelajaran yang bisa kita ambil, ya, supaya kita jangan sampai bertindak salah, ya. Jadi harus bertindak benar. Kita benar-benar mau datang kepada Tuhan, kita mau benar-benar menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan, ya. Dan satu lagi yang bisa kita lihat saudara, kita harus bagaimana bertindak benar itu, ya. Kalau tadi bangsa Israel menanggapi dengan cara yang salah, ya, yang tadinya sebetulnya untuk peringatan saja effort itu, tetapi justru mereka memberhalakan, ya, menyembah. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang perlu kita pelajari, kita taruh di dalam hati kita. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal 9. Ini kita akan baca dan saudara bisa perhatikan, simak benar-benar, ya. Mungkin bisa diulang-ulang baca supaya kita tidak jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Artinya apa? Kita memberhalakan yang lain, ya, banyak sekali yang bisa kita berhalakan, mungkin pekerjaan, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin
suami atau mungkin istri, ya itu banyak sekali yang bisa kita berhalakan ya. Tapi kita akan baca sehingga kita bisa mengerti bahwa siapa yang harus kita tinggikan, agungkan, megahkan. Yeremia 9 ayat 23 kita mulai, nanti saya bergantian dengan Bu Endang. Judulnya adalah Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Amin. Ya, jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mau memahami dan mengenal Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu menunjukkan kasih setia yang harus kita megahkan, saudara-saudara. Ya, jangan sampai kesalahan bangsa Israel ya yang memberhalakan efod pada saat itu ya, dalam konteks pelajaran firman Tuhan kali ini ya, itu kita lakukan. Tapi kita harus bermegah, bangga yang mengandalkan Tuhan karena memahami dan mengenal Tuhan yang setia, yang menunjukkan kasih setianya. Kalau ayat 25 dan 26 ini ya, Allah akan menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Itu maksudnya apa, saudara? Ya, jadi bukan justru orang bersunat dihukum ya. Padahal bersunat itu diperintahkan oleh Tuhan ya, oleh Allah. Tetapi di sini justru aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Ya, di sini disebutkan orang Mesir, Yehuda, Edom, Amon dan sebagainya. Itu maksudnya karena mereka hanya bersunat ya secara fisik, tetapi sebetulnya yang Tuhan mau adalah enggak masalah, enggak bersunat, ya toh, tetapi bersunat hatinya. Ya, bersunat sebetulnya hanya alasan kesehatan, ya, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kalau mau sehat, ya lakukan itu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Jadi saudara, jelas di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang bermegah, ya bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Oke? Jadi yang bisa kita pelajari kali ini adalah kita harus bertindak benar ya, supaya ketika kita mengalami mungkin penderitaan itu bukan karena kesalahan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Tapi kalau bangsa Israel pada waktu itu mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, itu karena mereka sudah salah dalam menyikapi, dalam bertindak, ya, yaitu memberhalakan efod tadi ya saudara. Puji Tuhan, kita akhiri firman Tuhan.
Dan saya berharap firman Tuhan ini bisa menguatkan kita dan memberkati kehidupan rohani kita, untuk kita lebih mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan seperti saat ini dalam pandemi COVID-19. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita malam hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian, Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan surga bumi menyembah. Sungguh Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak disembah. Surga bumi menyembah Engkau. Dan kami mau Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ini, hanya Engkau yang kami andalkan. Kami tidak mau salah dalam menyikapi sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Kami tidak mau memberhalakan sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Kemenangan-kemenangan kami sudah lewati bersama dengan Engkau, dan kami tidak mau Tuhan, karena kemenangan ini kami menjadi salah dalam bertindak, dalam memperhatikan sesuatu yang lebih dari Engkau, sehingga kami memberhalakan sesuatu ini Tuhan. Kami tidak mau salah dalam menyikapi kehidupan kami yang terjadi atas hidup kami, seperti bangsa Israel pada saat itu, yang semestinya awalnya hanya untuk memperingati bahwa kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Tapi mereka salah Tuhan. Justru mereka memberhalakan effort yang mereka buat, yang Gideon buat. Sehingga kesulitan terjadi atas hidup mereka, kesengsaraan terjadi atas hidup mereka, penderitaan terjadi atas hidup mereka. Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan, Engkau tolong kami untuk kami dapat bersikap, bertindak dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Kami hanya mengandalkan Tuhan, dan kami mau bermegah karena kami memahami dan mengenal Tuhan yang benar. Kami mau benar-benar memperhatikan setiap firman-Mu yang datang kepada kami Tuhan, untuk Engkau kerjakan dalam kehidupan kami,
sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami mendengar, merenungkan firman-Mu dan juga untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih, berkati jemaat-Mu GBDI AKP Bulak Banteng yang menonton, yang memperhatikan firman-Mu lewat ibadah online ini. Berkati dimanapun mereka berada di rumah mereka, berkati mereka ya Tuhan. Yalah mereka walaupun dalam situasi yang sulit ini kami tidak bisa beribadah langsung di gereja, tapi kuasa-Mu tetap sama yang sanggup menolong kami semua, jemaat-Mu semuanya untuk terus bertumbuh di dalam iman, untuk terus mempercayai Tuhan. Walaupun seringkali kami tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan, namun kami percaya dengan iman bahwa Engkau tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami dan yang mempedulikan kami. Kami percaya situasi ini tidak akan terus berlangsung seperti ini, tapi dengan pertolongan kuat kuasa-Mu Tuhan, kehidupan kami akan kembali normal. Seperti hari-hari yang lalu kami dapat beribadah, kami dapat beraktivitas. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia, untuk tanah air kami yang kami cintai ini, untuk pemimpin-pemimpin kami, khususnya Bapak Jokowi. Tuhan, kami percayakan beliau ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus pimpin, tuntun, beri hikmat untuk dapat memutuskan segala sesuatu yang harus diambil beliau. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan kehidupan setiap pemimpin kami yang ada di pemerintahan Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dan kami percayai Engkau yang ada di dalam setiap keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan diri kami pribadi yang akan terus menolong, menopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.